Masya Allah. Ya, aduh maaf tertunda, sedikit terpotong tadi karena ada pengaruh dengan sinyal. Kebetulan di sini sedang agak mendung dan sinyal yang kita punya juga kurang kuat sehingga agak terputus. Mohon dimaaf, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan link yang baru ya. Sudah sudah bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan saja tentang makna barokah, yaitu keberkahan yang ditambah, yaitu makna barokah itu adalah bertambahnya dan berkembangnya sesuatu kebaikan ya. Nah, tadi kita sudah katakan contoh pada surah An-Naml ayat ke-8. Sekarang Allah Subhanahu wa taala kita bahas juga pada surah As-Saffat 113. Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaqa wa man dzurriyyatihi ma muhsin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, wa barakna, ada kata barokah juga di situ, dan kami telah berkati alaihi, yaitu Nabi Ibrahim. Di sini tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Wa ala Ishaq, dan juga diberkati kepada Ishaq. Wa man zurriyatihima, dan kepada keturunannya. Masya Allah ya. Jadi keberkahannya kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi yang kita kenal sebagai Nabi Ulul Azmi, maka keberkahannya itu bertambah. Bukan hanya diberikan anak saja, ya sudah ketika kita sudah tahu kisahnya Nabi Ibrahim yang mendapatkan anak dalam usia yang sangat tua. Ya, kemudian ia mendapatkan Nabi Ismail, diangkat menjadi seorang nabi, mendapatkan anak Ismail, kemudian ditempatkan di Mekah, di Baka. Ya, lalu kemudian dari Siti Sarah ia mendapatkan anak Ishak. Kenikmatannya bertambah, berkembang, bukan hanya satu anak, bukan hanya dari Ismail saja, bukan dari Siti Hajar saja mendapatkan Ismail, dan kemudian dapatkan lagi dari Siti Sarah anak, dapat 2 anaknya. Ya, sudah mendapatkan nambah, dan bukan hanya sebagai anak saja, keduanya diangkat menjadi nabi. Keberkahannya, dan kemudian Allah berikan lagi keberkahan, yaitu keturunan-keturunannya. Dari Nabi Ishak inilah keturunan para nabi. Dari kedua nabi ini, dari Ishak dan Ismail. Dari keturunan Nabi Ishak ada Yakub, ada Yusuf, dan seterusnya. Sedangkan dari Ismail ada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Keberkahan itu bisa bertambah dan berkembang. Itu makna dari ulama yang mengatakan keberkahan itu bertambah ya, dan berkembang. Masya Allah. Begitu banyak, masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengungkapkan tentang keberkahan ya, yang maknanya hampir sama. Sehingga kita bisa simpulkan yang dimaksud dengan makna barakah adalah sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap, yang bertambah dan berkembang dan kontinu, terus menerus. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita diucapkan atau didoakan oleh orang barakallahu fiik, maka doanya semoga kenikmatan yang kita dapat itu bisa bertambah, bisa berkembang ya, dan kemudian terus menerus mendapatkannya. Itu makna dari kata barakah. Lalu kemudian makna yang kedua, kata kita judulnya adalah keberkahan yang mendapatkan keberkahan Al-Quran. Maka kata Al-Quran, ma huwa Quran, apa itu Quran? Kita sering mendengarkan Quran, apa itu Quran? Tapi kita definisinya kadang lupa. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ana mengutip dari Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, juga dikutip oleh Mana'ul Qatan, Syekh Mana'ul Qatan dalam Mabahis fi Umul Quran. Apa itu Quran? Al-Quran, Al-Quranul Karim huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal ala nabihi. Ala nabihi artinya diturunkan kepada nabinya, wa rasulihi, dan juga rasulnya, wa khataman nabiyyina, dan juga yang diturunkan kepada khataman nabiyyina wa rasul, penutup para nabi dan para rasul. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz, ya. Al-mu'jiz bilafazi. Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu al-mu'jiz, mukjizat. Dari setiap lafaz-lafaznya ia adalah mukjizat. Yang dimaksud dengan mukjizat di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan oleh orang-orang sebelumnya dan tidak pernah diberikan kepada orang-orang sezamannya dan orang-orang sesudahnya. Itu namanya mukjizat. Al-Quran menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan Al-Quran ini juga tidak diberikan kepada orang-orang pada zamannya. Bahkan Al-Quran ini tidak diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang sesudahnya. Ini namanya mukjizat. Tongkat Nabi Musa, mukjizatnya. Tongkatnya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Dan juga tidak diberikan kepada nabi-nabi sesudahnya sampai akhir zaman. Maka itu mukjizat. Jadi kalau ada mukjizat, ya, ketika ada orang mukjizat mengaku-ngaku orang bisa mendapatkan mukjizat, tetapi kemudian orang sesudahnya bisa melakukan lagi, maka dia bukan mukjizat. Karena mukjizat hanya diberikan kepada orang itu tersendiri, ya, yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya dan tidak diberikan kepada orang sesudahnya. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa Al-Quran? Al-Quran juga adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu beribadahnya dengan Al-Quran, beribadah dengan Al-Quran adalah dengan cara bertilawah, adalah dengan cara membacanya. Maka tidak ada kitab apapun, ya, tidak ada kitab apapun di dunia ini yang sebelumnya dan sesudahnya yang ketika kita membacanya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita membacanya kita dihitung sebagai sebuah ibadah. Tidak ada. Antum baca koran, selesai koran dalam 2 menit baca koran, bolak-balik itu koran dibaca lagi, maka tidak ada setiap hurufnya yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika membaca Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan pahala, mendapatkan 10 kebaikan. Ya, itu mukjizat. Antum baca buku novel apapun, bolak-balik sampai kapanpun, diulang lagi, tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi Al-Quran dibaca bolak-balik berkali-kali, maka setiap kali membaca ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'al Qur'ana harfun, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf di dalam Al-Quran fi kitabillah, maka falahu asyara amsalihah, maka ia mendapatkan 10 kebaikan. Wa yaqulu, dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lam mim harfun wa mimun harfun. Alif itu mendapatkan sendiri, ya, mendapatkan 10 kebaikan sendiri,
dan kemudian lam juga 10 kebaikan sendiri, mim kebaikan sendiri. Tidak ada kitab yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, itu yang dinamakan al-muta'abbad bitilawatihi. Beribadah ya dengan Al-Qur'an adalah dengan cara membacanya. Apalagi yang definisi Al-Qur'an? Al-Qur'an itu juga dimulai dengan surah Fatihah. Ya. Mufataha bi suratil Fatihah. Dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian wal muntahi bi suratin Nas, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Qur'an, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Al-maktub fi musanaf, dia tertulis pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu sudah ditulis pada kitab-kitab sebelumnya, sudah diberitakan, ya, sudah tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat, di dalam Injil, ya, sudah ada. Al-manqul ilaina, dan kemudian sampai kepada kita bimutawatir, dengan cara tawatir, dengan cara turun temurun, ya, dengan disaksikan oleh banyak, sehingga Al-Quran sampai sekarang terjaga keasliannya. Nah, itu dari makna kita Al-Quran. Jadi kalau kita sangkutkan secara umum keberkahan dalam Al-Quran, ya, ketika kita mendapatkan tambahan, ziyadah, berkembang, ya, dari Al-Quran, keberkahan Al-Quran, maka ketika kita membacanya, maka kita bertambah membacanya. Ketika kita beribadah dengan bertilawah, maka yang namanya keberkahan Al-Quran, kita semakin semangat untuk bertilawah. Itu yang dinamakan dengan keberkahan secara makna atau secara bahasa. Langsung kita akan masuk ke dalam materi keberkahan Al-Quran secara istilahan. Ya, artinya keberkahan Al-Quran itu bagaimana sih? Apa yang didapatkan keberkahan di dalam Al-Quran ketika di masa pandemi? Mudah, ya. Ketika kita mendapatkan keberkahan itu dari Al-Quran pada masa pandemi, secara umum ada 3. Yang pertama, keberkahan Al-Quran di masa pandemi adalah 1, bertambahnya keimanan kita. Bertambahnya keimanan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-92, "Wa hadzal kitab anzalnahu", dan kitab ini diturunkan kepada, dan kitab ini kami turunkan, anzalnahu, ya, mubarak, musaddiq, kemudian turunkan yang diberkahi, musaddiqal ladzi baina yadayhi, kemudian membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, walitunzira, dan kemudian menjadi peringatan, Ummul Qura, menjadi peringatan bagi penduduk Ummul Qura, kota Mekah, wa man haulaha, dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berarti bukan hanya di Mekah saja, tetapi orang-orang sekitarnya, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Ya, termasuk kita bisa menerima Al-Quran. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, yu'minuna bi, maka ia beriman kepada Al-Quran. Ya, dan mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi bertambah keimanan orang-orang yang yakin kepada hari akhir, maka dia akan bertambah dengannya keimanannya. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka selalu menjaga, memelihara salatnya.
Nah, jadi makna yang pertama adalah bertambahnya keimanan seseorang ketika mendapatkan keberkahan. Jadi berkahnya dari Al-Quran adalah bertambahnya keimanan kita. Atau dari ayat yang lain dalam surah Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi, ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yang lebih lurus, hiyal aqwam. Kemudian wayabshir, dan kemudian memberikan kabar gembira wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin alladzina ya'maluna shalihat, yang mengerjakan amal salih, anna lahum ajran kabira, ya, dan bagi mereka adalah pahala yang besar. Masya Allah. Ini ayat-ayatnya nih banyak. Atau kemudian dalam surah Al-Anfal juga demikian, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yaitu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, dan ia gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Jadi keberkahan yang pertama adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Lalu dari ketiga ayat ini bagaimana kelihatan bertambah? Ini kan masih umum. Bagaimana kelihatan bertambah keimanannya? Yang pertama dilihat dari istiqomahnya dalam beramal. Maka orang yang membaca Al-Quran, orang ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, maka yang pertama keberkahan itu dilihat dari bertambah atau istiqomah pada setiap amal-amalnya. Istiqomah solatnya, memelihara solatnya, baik dia masa pandemi maupun sebelum masa pandemi. Maka ia ketika mendapatkan keberkahan dalam Al-Quran, maka ia selalu menjaga, memelihara solat-solatnya. Kalau sebelum masa pandemi ia biasa solat tahajud, lalu kemudian ketika di masa pandemi ia juga bisa menjaga amal-amalnya. Ia juga bisa menjaga tilawahnya. Itu yang dimaksudkan mendapatkan keberkahan. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan di masa pandemi? Ya kita bisa menjaga istiqomah dengan amal-amal kita. Kalau sebelum pandemi kita tilawah bisa maksimal, bisa kali sebulan sekali khatam, maka sesudah atau pada masa pandemi pun kita tidak berubah. Tidak ada yang berubah dikarenakan hal pandemi. Oh, karena masa pandemi kita ada kesulitan ekonomi dan sebagainya, kita tidak bisa bergerak, kita tidak mengkaji dan lain sebagainya. Lalu kemudian terjadi penurunan dalam tilawah kita, maka kita belum mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka tilawah kita juga terjaga. Ya. Zikir kita juga terjaga. Bacaan kita juga terjaga, baik itu masa pandemi maupun tidak. Nah, jadi bertambahnya keimanan itu dengan terjaganya amal kita. Jadi di masa pandemi bukannya semakin turun tilawah kita, hafalan kita. Ya, ketika kita menghafal di masa di luar, ketika sebelum masa pandemi kita bisa menghafal Al-Quran lebih banyak, maka ketika bertambahnya barokah dari Al-Quran, seharusnya pada masa ini kita bisa bertambah kembali hafalan kita. Ya, karena kan sekarang banyak waktu yang sangat luang bagi kita. Ada orang yang bekerjanya WFH, work from home, ya, kerjanya di rumah, berarti punya waktu luang.
yang harusnya mempersiapkan dalam perjalanan kerja, habis waktu 1 jam untuk perjalanan, sekarang tidak perlu lagi ada perjalanan, ada ringkas 1 jam di situ. Bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahannya, ia bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Pulang kerja 1 jam lagi, berarti 1 hari bisa 2 jam ia mendapatkan waktu itu yang lebih. Bagi orang yang mendapatkan keberkahan itu, maka keberkahan itu adalah dengan bertambahnya tilawah kita, dengan bertambahnya amal-amal kita. Yang kedua adalah keberkahan dari Al-Quran itu dengan istiqamah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berada tetap dalam hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nur wa kitabu mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kalian nur, cahaya. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillah, dengan kitab itulah ia memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang. Man tabi'a ridwanahu, orang-orang yang mendapatkan keridhaan, jalan keselamatan. Subulus salam, mendapatkan jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumat, dan kemudian mengeluarkan orang-orang itu dari zulumat, kegelapan, ila nur, biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan cahaya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi yang dimakna keberkahan yang kedua adalah ia istiqamah berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tetap berada pada jalur petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, 17 kali kita minta. Bukan berarti kita kan yang orang-orang sholat itu sudah berada dalam petunjuk Allah. Orang-orang yang sholat setiap harinya sebanyak 17 rakaat, dia sedang sholat. Lalu kenapa kita harus ihdina, tunjukilah kami? Bukan. Maka para ulama mengatakan maknanya ihdina di situ adalah, ya Allah, berikan kepada kami, tetapkanlah, istiqomahkan kami kepada hidayah. Jadi ihdina di situ bukan hanya sekedar untuk ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan. Kenapa? Karena kita sudah sholat. Kita sedang sholat, kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita minta adalah bagaimana agar kita istiqomah dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa tetap berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka petunjuk atau keberkahan ya, yang kedua adalah manakala kita tetap berada pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal kitab anzalnahu mubarak, dan kitab ini kami turunkan kepadanya mubarak, dengan penuh keberkahan. Fattabi'uh, maka ikutilah, ya. Wattaqu, dan kemudian bertakwalah. La'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan keberkahan atau kemenangan, kerahim, ya. Dari surat Al-An'am 155. Kata barokah juga ada di situ. Dengan cara apa? Mengikuti petunjuk yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, yatslunahu haqqa tilawati. Ia membacanya dengan bacaan yang benar. Ya. Jadi
benar-benar kita mengikuti petunjuk, memahami Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, memahami Al-Quran, mengikutinya dengan benar. Nah, maka itu makna barokah yang kedua, berada tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini kan umum. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mempertahankan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah dengan mencari ilmu. Bagaimana supaya kita tetap dalam hidayah? Terus kita mencari ilmu. Fata'alallahul malikil haq. Fata'alallahu malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yaqda ilaika wahyuh. Wala ta'jal, dan janganlah engkau ta'jal, terburu-buru, bil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, min qabli, ya, sebelum ayyuqda, disempurnakan, ilaika wahyuhu, sebelum disempurnakan kepada engkau wahyunya. Wa qur rabbi zidni ilma, tapi katakanlah ya Rabb, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Ini sebetulnya ditunjukkan kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi, agar ketika kita membaca itu jangan terlalu terburu-buru. Ya, namun ayat ini juga bisa bermakna kepada kita. Ya, ayat ini juga bermakna memberikan pemahaman kepada kita yang penting dalam mempelajari kitab Allah, dalam mempelajari Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, tidak dengan cara tergesa-gesa, melainkan dengan perlahan-lahan memahami dengan tingkatan-tingkatannya. Demikian pula ketika kita belajar tahsin Al-Quran di sini, itu ada tahapan-tahapannya, mulai dari BBQ, tahsin 1, tahsin 2, tahsin 3, kemudian masuk ke kelas talaki, dan seterusnya. Ya, maka lewati tahapan-tahapan, tidak langsung terburu-buru. Terkadang maaf, orang yang terburu-buru ketika dalam ini masalah kecil saja, dalam membaca Al-Quran saja, dalam masalah membaca Al-Quran, terburu-buru, ingin cepat-cepat bisa membaca Al-Quran tanpa mau melewati tahapan-tahapan ini. Ini tahapan, akhirnya berpikir tahapan ini terlalu lama. Dengan metode Utsmani yang kita ambil di sini, yang kita ajarkan di LT Tasya, terlalu lama. Kemudian kita pindah dengan metode lainnya, terus masih juga sama, pindah lagi, akhirnya nggak selesai pelajaran kita. Maka di sini ayat ini mengatakan bahwa memberikan pemahaman dalam mempelajari Al-Quranul Karim, dalam belajar itu melewati tahapan-tahapan, jangan terlalu terburu-buru. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu ingin cepat selesai. Ya, pahaminya perlahan-lahan dengan tahapan-tahapannya, diberikan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tingkatan kemampuan kita. Dalam hal membaca juga demikian. Ini adalah perintah Allah. Maka mencari ilmu, ya, mencari ilmu adalah bisa memberikan istiqomah kita agar kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap seorang muslim. Agar kita bisa tetap istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik sebelum masa pandemi maupun sesudah masa pandemi atau pada masa pandemi saat ini. Kalau kemarin kita sudah terbiasa menuntut ilmu setiap pekan di sini, setiap hari Ahad, setiap sepekan sekali menuntut ilmu, maka harusnya tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin caranya yang berbeda. Seperti ini, kita setiap awal mendengarkan kuliah perdana, iya. Cuman pada saat sekarang kuliah perdana, ketika kita tidak bisa berkerumun atau berkumpul bersama-sama pada setiap awal bulan, setiap awal semester,
maka kita lakukan dengan cara online, bisa dengan cara yang lain. Bukan berhenti. Ya, dalam menuntut ilmu juga demikian. Kita sepekan sekali terbiasa untuk hadir, ya, untuk mempelajari ilmu Al-Quran, maka jangan dirubah. Oh, masa pandemi banyak liburnya, tidak. Ya, tetap kita mencari ilmu, menuntut ilmu, karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Kedua adalah bagaimana supaya mendapatkan agar kita istiqomah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab ini adalah yang kami turunkan kepada engkau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarak, dengan penuh keberkahannya. Liyadabbaru ayatihi, agar supaya engkau bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga mendapatkan pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran, orang-orang yang mau berpikir. Jadi yang kedua agar kita tetap mendapatkan hidayah adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Kalau tadi mencari ilmu, dan kemudian kita mentadabur, mencari ilmu agar kita paham. Ini bedanya antara memahami dengan mentadaburi, itu beda. Ada orang yang paham dengan perintah Allah, dengan Al-Quran paham, tapi ia belum tentu melaksanakannya karena ia tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Maka memahami dan mentadaburi itu dua hal yang berbeda, dan keduanya harus kita kerjakan agar kita mendapatkan keberkahan dalam Al-Quran. Mentadaburi itu adalah meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mentadaburi. Contoh kita lihat banyak orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, padahal kutiba alaikumusiyam, sudah jelas ayatnya. Diwajibkan bagi kamu adalah untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu wajib. Semua orang paham dengan perintah Allah ini, paham, tetapi tidak semua orang mau mengerjakannya. Karena ia tidak bisa mentadaburinya, tidak mau memahami, tidak mau mentadaburinya, tidak mau merasakan kebesaran ayat Al-Quran, tidak mau merasakan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya begitu. Paham iya, tetapi belum tentu mau melaksanakannya. Paham perintah Allah, kita membaca Al-Quran, paham. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran. Iqra waqra'u ma tayassara minal Qur'an waratil Qur'ana tartila, yatslu tilawatan, disuruh yatslu, disuruh membaca. Banyak perintah Allah untuk membaca, tahu, paham, tetapi banyak orang tidak mentadaburinya. Karena orang tidak tidak memahami bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau merenungi sehingga belum mau mengerjakannya. Banyak orang yang paham tapi belum tentu dia mentadaburi Al-Qur'an. Jadi satu yang berbeda. Ya, karena mentadaburi itu sudah benar-benar bukan hanya paham otaknya, bukan hanya akalnya yang paham, tetapi hatinya juga paham. Jadi kedua inilah yang harus kita laksanakan, memahami, mencari ilmu dan mentadaburi Al-Quran agar kita mendapatkan keberkahan, istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keberkahan yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat, mendapatkan tambahan di dunia dan akhirat. Kalau di akhirat jelas pada ayat yang sebelumnya, qad ja'akumul minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh Allah telah datangkan kepada kalian cahaya dan kemudian kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahi manittaba'a ridwanah, dan kemudian memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti. Kemudian ittabi'u ridwanahu subulas salam, dan kemudian orang-orang yang mendapatkan mengikuti keridhaan jalan keselamatan, subulus salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang pertama mendapatkan ridha. Jelas mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian minaz zulumati ila nur wa yukhrijuhum minaz zulumati, dan kemudian mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, nah, maka yang kedua di akhirat nanti kita akan mendapatkan surga. Jelas, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Ayatnya kita sudah sering mendengar. Mendapatkan surga. Walau anna ahlal kitab, kalau saja seandainya saja ahlul kitab ini amanu wattaqau, orang-orang yang diberikan Alkitab ini, diberikan Al-Quran ini beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum, maka kami tutup ya sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wal adkhalna, dan pasti kami masukkan mereka jannati na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kalau di akhirat nanti orang-orang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah keberkahan dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-65. Jelas ya. Yang ketiga, yang terakhir, mendapatkan banyak kenikmatan di dunia dan terhindar dari musibah. Jadi kalau di dunia, di akhirat tadi sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang di dunia juga mendapatkan. Jadi Al-Qur'an ini memang keberkahannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, mungkin berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Ya, kalau amal-amal yang lainnya memang berbeda. Al-Quran ini, membaca Al-Quran ada dua amal yang bisa bermanfaat di dunia dan nanti bermanfaat di akhirat nanti. Salat, amalan salat, dia hanya bisa bermanfaat ketika atau bisa dikerjakan hanya ketika di dunia. Tetapi membaca Al-Quran itu bisa bermanfaat ketika di dunia, ketika ia membacanya di dunia, dan bahkan ketika nanti di akhirat pun kita masih bisa membaca Al-Quran. Itu kelebihan dari Al-Quran ya. Maka bisa mendapatkan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia apa? Keberkahannya adalah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia. Begitu banyak kenikmatan di dunia, dan yang terpenting udah otomatis kalau kita mendapatkan kebaikan di dunia, secara otomatis kita akan terhindar dari segala keburukan. Kalau dapat kebaikan akan terhindar dari keburukan. Kalau kita mendapatkan kemuliaan, maka kita akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari kejelekan. Ya, secara otomatis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura, kalau saja seandainya saja para ahlul qura, pada orang-orang pada penduduk-penduduk di suatu negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka akan banyak kenikmatan-kenikmatan yang diturunkan oleh Allah dari langit dan kenikmatan dari bumi. Allah akan menjauhkan ketika kita beriman dan bertakwa, satu penduduk beriman dan bertakwa, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Hujan yang turun dari langit, yang turun dari atas, ya, minas samai, ia akan menjadi sebuah keberkahan, bukan menjadi sebuah musibah. Wal ardi, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang tumbuh dari bumi, maka ia akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bukan musibah, bukan terjadinya gempa dari bumi dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya saja ya kita tidak beriman, artinya dalam mahkum mukhalafahnya, kalau kita satu penduduk kota tidak beriman kepada Allah dan tidak bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka air hujan yang harusnya menjadi keberkahan malah menjadi siksa buat kita. Air hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit yang harusnya menjadikan kesenangan, kenikmatan untuk kita, malah bisa menjadi musibah bagi kita. Banjir dan lain sebagainya.
Ya. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan turunkan siksa bagi mereka karena kesalahan mereka sendiri. Ya, harusnya kita mendapatkan kenikmatan di dunia, malah ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya banyak sekali kita melupakan tentang ayat ini. Semua pemikiran kita diserang dan bahkan dilupakan tentang keimanan yang harusnya, ya, gempa, musibah itu terjadi, harusnya berpikir kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya, apakah sudah semua penduduk kita ini sudah beriman dan bertakwa? Karena Allah tidak akan mengirimkan satu musibah manakala penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat sekarang, nggak usah jauh-jauh, ya, sebelum masa pandemi dan bisa jadi pada saat ini juga, antum bisa bandingkan berapa orang yang banyak yang datang ke masjid untuk salat berjamaah dibandingkan dengan orang yang jalan-jalan ke mall. Berapa banyakkan yang mana? Berapa banyak orang yang datang ke masjid dengan orang-orang yang berjalan ke pasar dan lain sebagainya. Ya, maka bisa kita lihat secara keimanan saja, dari ada keimanan saja bisa kita lihat. Dalam surat yang lainnya adalah bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, benar-benar kami memberikan minum kepada mereka air yang segar. Masya Allah, rezeki yang banyak. Dalam surah Jin ayat ke-16. Wa alawis taqamu ala tariqah, dan kalau saja mereka tetap berada di jalan yang lurus, ya, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka aku berikan air minum yang segar, artinya rezeki yang banyak. Nah, hujan itu bisa menjadi barokah buat kita, menjadi penambah kenikmatan buat kita, bukan menambahkan musibah. Nah ini, maka bagaimana kita bisa mengambil keberkahan, kita bisa mengambil peran dalam musibah di pandemi ini, yaitu tetap istiqomah dengan bersama Al-Quran, istiqomah menuntut ilmu dengan Al-Quran, ya, istiqomah dengan amal-amal kita, maka kita pasti bisa memberikan kontribusi setidaknya dalam hal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita yakin bahwa seandainya saja semua penduduk ini beriman bertakwa, maka Allah tidak akan memberikan musibah, ya. Maka itu saja, ya, keberkahan yang bisa kita ambil ada 3 hal, ya. Keberkahan dalam Al-Quran, bagaimana mendapatkannya? Pertama adalah mendapatkan tambahnya iman. Yang kedua dengan istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan kenikmatan baik di dunia dan maupun di akhirat. Itu saja dari ana untuk sekedar pembuka, memberikan motivasi semangat agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama, dalam belajar ilmu Al-Quran, khususnya di tazkiyah ini, dalam belajar membaca Al-Quranul Karim. Lebih kurang mohon maaf, akhirul kalam. Kita tutup saja langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.